Tuhan Yesus, kami datang pada malam hari ini di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan, melaksanakan firman-Mu. Setiap hari, apapun tantangannya, biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, salam, selamat malam. Terima kasih buat para pengurus GEPAS, terutama Bapak Ketua, telah diberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang bertema pelayanan, yang diambil dari ayat 1 Korintus 7 ayat 22. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam ayat ini kita sama-sama belajar, atau sebelum saya lanjutkan, saya mau bawakan satu lagu tentang pelayanan Bapak Ibu, supaya sesuai dengan judul yang ada. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Benar ya Tuhan, pada malam hari ini kami ya Tuhan mau mendengarkan firman yang bertema pelayanan ya Tuhan.
Kami sebagai penua, kami pengen tahu bagaimana ya Tuhan seorang penua yang akan melayani, bukan dilayani ya Tuhan. Ajarkan kami ya Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tema kita pada malam hari ini pelayanan yang diambil dari 1 Korintus 7 ayat 22. Nah, kenapa Bapak Ibu saya ambil pelayanan tentang tema pada malam hari ini? Bahwa memang di penuaian ini kita sebagai seorang penuai, memang inilah yang harus kita jalankan, kita praktekkan. Tidak harus bisa cuman pendengar ataupun berkata-kata pintar, tapi harus memang terjun ke lapangan. Bagaimana cara untuk melayani atau pelayanan? Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya akan coba kita buka di 1 Korintus 7 ayat 22. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 7 ayat 22, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Jadi kalau kita seorang pelayan ataupun melayani, Bapak Ibu yang terkasih, kita ini harus benar-benar memang bukan harus berpatokan mengatakan ini saya seorang hamba Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik Bapak Ibu. Jika kita percaya memang udah diberikan kuasa oleh Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, tugas kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya kita harus memang benar sungguh-sungguh. Itu dikatakan dipanggil Kristus dalam hambanya. Berarti maksud dari ayat ini Bapak Ibu, masih banyak yang mengambil bagian dalam panggilan pelayanan Tuhan, tetapi kurang memahami arti melayani. Paham ya Bapak Ibu ya yang terkasih dalam Kristus? Jadi di dalam ayat 1 Korintus 7 ayat 22 ini kalau kita maknakan Bapak Ibu, pelayanan itu suatu kehormatan karena menjalankan tugas dari Tuhan atau amanat agung dari Tuhan.
bisa juga dikatakan dari pencipta semesta alam. Mungkin Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan yang ada di Gepas sudah sering mendengarkan bagaimana sebagai hamba Tuhan tugasnya apa saja, baik pelayan Tuhan, penginjil dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan di dalam pelayanan tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke ayat, kita lihat di ayat 1 Timotius 1 ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Wow. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 1 Timotius 1 ayat 12 ini, bersyukur. Kita tetap bersyukur Bapak Ibu, karena kalau Tuhan sudah mempercayakan kita sebagai pelayanan yang ini kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita itu memang sangat luar biasa. Kita harus setia, taat. Bagaimana caranya? Minta kepada Tuhan supaya kita memang benar-benar dijaga hati kita, kekudusan hati kita dari perkataan. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita ditugaskan untuk jadi pelayanan di suatu tempat, seperti kayak model penginjil yang di daerah-daerah. Begitu banyak Bapak Ibu rintangan yang dihadapi, cobaan. Tetapi apa yang mereka memberikan kekuatan itu bertahan? Itu salah satu di ayat ini. Seperti di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini udah familiar ya Bapak Ibu ya. Semua para hamba Tuhan sudah luar kepala untuk bagaimana untuk caranya untuk menyalurkan ayat ini supaya orang memahami. Contohnya Bapak Ibu, seperti kesaksian Pak Ketua tadi. Seminggu yang lalu kita ada minta bantuan dari pihak anggota Gepas, Bapak Banuara di Bogor. Kita relawan memang ya, kita memang dari hati ya. Seperti yang diceritakan kesaksian Bapak Ketua tadi, saya mengalami juga. Lebih dari 6 orang saya kawal, gonta-ganti tempat, naik ke mana itu, ke atas seluncuran. 6 orang coba. Bagaimana saya tuntun mereka dengan baik, bawa lagi ke ombak, bawa lagi ke ini, bawa lagi yang ke dalam. Tapi apa Bapak Ibu? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, kita jangan mandang bulu. Kalau kita lakukan dengan segenap hati kita, maka tidak ada beban Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sudah melakukannya di waktu kami ditugaskan sebagai relawan membantu salah satu anggota Gepas. Persis ini ayat di Kolose 3 ayat 23 ini.
dengan hati, dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita berpikir, mohon maaf, saya bukan untuk merendahkan para tunanetra. Buat apa saya menemani mereka? Apa untungnya? Nah, itulah pola pikir kita secara duniawi, bukan secara firman Tuhan yang sering kita dengarkan. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini saya mengingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan saya untuk membawakan ayat ini. Begitu juga kita yang bukan cuma saya Bapak Ibu, semua kita yang ada di Gepas seharus sesuai dengan judul ataupun nama grup kita, penuai. Bukan sekedar generasi penuai akhir zaman. Tunjukkan. Bukan karena pintar ngomong, bukan karena dia di bidang WL bagus suara, bukan. Kembali ke hati kita Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah hati kita sudah komitmen kepada Tuhan Yesus? Apa yang sudah kita lakukan sebagai penuai? Apa yang sudah kita lakukan sebagai hamba Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan sebagai pelayan, penginjil? Apakah kita melakukan dengan segenap hati kita? Tapi saya dan saudara-saudara terkasih, saya percaya bahwa kita yang ada di Zoom ini adalah pilihan Tuhan. Haleluya, amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk hidup seorang pelayanan dicukupkan oleh tuannya, bukan dari pelayanannya. Maksud dari tuannya ini siapa Bapak Ibu? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir. Kalau kita memang sudah ditugaskan oleh Roh Kudus bahwa Anda harus melayani di sini, di sini, di sini, di sini. Yakin dan percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Amin. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Kita sebagai hamba Tuhan, jangan ada lagi kekhawatiran, kekecewaan, kebencian. Jika itu terjadi di dalam pelayanan kita, maka yang kita dapat pelayanan kita sia-sia Bapak Ibu. Coba kita lihat di ayat selanjutnya Bapak Ibu ya. Di Lukas 10 ayat 4 sampai ayat 17. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal dan kasut. Wow, kasut ini ya. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kenapa? Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Cuman memberikan perkataan demi namamu Tuhan Yesus Juru Selamat. Setan-setan takluk Bapak Ibu. Coba. Makna dari ayat ini Bapak Ibu, hiduplah untuk pelayanan, bukan untuk pelayanan untuk dihidup. Kenapa? Pelayanan Tuhan datang untuk melayani, bukan dilayani. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai penginjil, penuai, kita tidak dilayani, tapi kitalah melayani orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kalau saya lihat di grup kita Gepas Bapak Ibu, malahan kebanyakan yang sudah mengenal Tuhan Kristus, sudah begitu hebat berkhotbah,
sudah begitu hebat berbicara, tapi tidak ada kedewasaan rohani. Firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, Bapak Ibu. Ini bukan karena saya sengaja, tapi karena Roh Kudus yang mengatakan, Andre, tolong beritakan firman Tuhan ini. Jadi bukan sembarangan, jangan bermain-main dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau memang kita sudah ditugaskan oleh Tuhan sebagai pemberitakan kebenaran firman Tuhan, bertekunlah, taatlah. Jangan cuma pintar di mulut saja. Mari kita lihat ayat selanjutnya, Bapak Ibu. Di Matius 20, 26 sampai 28. Begini firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu. Wow, pelayanmu. Sangat luar biasa. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Benar ya, Bapak Ibu ya? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu masih ingat tahun 2000 tahun yang lalu bagaimana perjalanan Tuhan Yesus? Apa yang dia lakukan terhadap manusia-manusia? Sebelum kita lahir, Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bawa di dalam kehidupan kita, terutama kita sudah jadi hamba Tuhan ataupun pelayanan Tuhan, kadang-kadang saya bawa ke diri saya sendiri, Bapak Ibu. Kalau saya pergi di satu tempat disuruh untuk memimpin ibadah, kadang-kadang saya air mata duluan yang keluar. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Kenapa saya harus dipanggil untuk memberikan ajaran seperti ini di tempat ini? Kalau dibandingkan Bapak Ibu, antara saya dengan hamba-hamba Tuhan yang lain jauh berbeda. Saya ini belum seberapa, tetapi Tuhan nyatakan kuasanya kepada saya bahwa kamu, Andre, harus bisa, dan kamu harus memberitakan kebenaran firman yang telah aku ajarkan kepadamu. Hal-hal inilah kadang-kadang saya termenung, Bapak Ibu. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, saya ini masih perlu banyak belajar tentang firman Tuhan, firman-Mu. Tetapi Tuhan nyatakan kuasanya kepada saya, Bapak Ibu. Kalau kita simak di ayat ini, apa yang dia katakan? Artinya, pelayan yang diminta dilayani adalah pelayanan yang bergaya. Bos. Kenapa dikatakan seperti itu, Bapak Ibu? Tadi kalau kita lihat, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Nah, pelayan yang meminta dilayani adalah pelayan bergaya bos. Seperti apa, Bapak Ibu? Banyak yang sudah terjadi di grup-grup rohani, membentuk suatu ministry, tapi karena dia yang membentuk itu, kalau dibawa istilahnya ada penginjilan atau kebaktian secara onsite, yang mempunyai ministry terlampau gampang menyuruh orang di sekitarnya. Jadi itu gaya-gaya bos.
Tapi di mata Tuhan kita sama semua. Hal-hal kayak gini Bapak Ibu yang terkasih, para hamba-hamba Tuhan, mari kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan ada timbul kesombongan rohani. Pelayanan Tuhan tidak mencari keuntungan dari pelayanannya, melainkan untuk melayani kepentingan orang lain. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Coba kita lihat di ayat ini Bapak Ibu. Di 2 Korintus 2 ayat 17a, apa yang dikatakan? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Kenapa dikatakan Bapak Ibu seperti itu? Kalau Bapak Ibu ingat tadi di awal dikatakan tidak ada hitung-hitungan. Tahu sendiri Bapak Ibu ya, kalau kita melayani di suatu tempat, kadang-kadang kita tidak mempunyai, kita berbicara PK lah ya, kadang-kadang tidak mendapatkan PK. Nah, sebagai pelayanan Tuhan yang diutus Tuhan, yang dipercayakan Tuhan, jangan berharap mendapatkan bayaran ataupun berbentuk PK. Mohon maaf Bapak Ibu, kita harus sesuaikan firman Tuhan yang telah tertulis di Alkitab. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Kalau kita jalankan dengan baik, maka berkat itu makin berlimpah di dalam kehidupan kita. Nah, di 1 Korintus 10 ini ayat 24 mengatakan, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kenapa dikatakan seperti itu Bapak Ibu? Coba, arti dari ayat ini maksudnya adalah pelayanan itu bukan pekerjaan, tetapi pengabdian diri bagi Tuhan. Benar enggak Bapak Ibu yang terkasih? Jadi pelayanan itu kita nggak dapat bayaran, gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang harus dari hati kita tulus untuk melayani siapapun orangnya. Seperti kembali lagi sedikit saya ceritakan yang terjadi, yang kami alami oleh Bapak Ketua. Begitu dahsyat, senang melayani orang-orang yang kayak tunanetra gitu, nuntun ibu-ibu, bapak-bapak yang muda. Waktu saya menuntun mereka dari tempat base camp ke kolam renang dan sekitar di situ permainan itu, apa yang saya katakan selama di perjalanan Bapak Ibu? Haleluya, 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 sampai ke ombak besar itu. Itulah Bapak Ibu kalau memang dari hati kita untuk melayani. Nah, coba kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan Bapak Ibu, tetapi dengan pengabdian diri. Wow, ada enggak para gembala, para hamba Tuhan seperti ini? Ada ya Bapak Ibu ya? Amin. Amin ya Bapak Ibu. Iya gitu dong, para hamba Tuhan harus bisa. Pelayan Tuhan juga harus bisa. Semua para hamba, bukan cuman hamba Tuhan, kita juga sebagai pelayan, pengerja dan segala macam harus bisa.
Maka dikatakan di sini pelayanan adalah komitmen untuk berkorban bagi yang dilayani, bukan mengorbankan yang dilayani, Bapak Ibu. Korbanan apa kita harus? Korban waktu, korban materi, dan semuanya. Jadi pelayanan itu ataupun jadi hamba Tuhan itu sebenarnya kalau kita berpola pikir dengan secara duniawi enggak enak, Bapak Ibu. Begitu banyak rintangan kerikil kecil, cobaan, ujian. Jika sudah bisa kita lewatin ini, Bapak Ibu, aduh sangat luar biasa. Berkat Tuhan itu berlimpah. Jadi Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu yang terkasih sekalian dalam Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, mengatakan pelayanan adalah komitmen untuk berkorban bagi yang dilayani, bukan mengorbankan yang kita layani nih ya Bapak Ibu ya. Saya yakin dan percaya semua para hamba Tuhan yang ada di GEPAS itu memang seperti ini, dan tidak untuk mengorbankan yang dilayani. Amin Bapak Ibu, amin ya. Amin. Baik, amin, haleluya. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 13. Apa yang dikatakan di sini terjadi Bapak Ibu? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, ada enggak di antara kita ini memberikan nyawanya untuk membela sahabat-sahabat kita? Ada enggak? Belum ada tentu Bapak Ibu. Maukah kita seperti ini? Maukah kita seperti serupa dengan Tuhan Yesus? Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kita Bapak Ibu harus benar-benar jadi pelayanan yang andal, setia, taat, takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi di setiap pelayanan kita harus bisa kita lewati. Dengan cara apa Bapak Ibu? Kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, berhubungan intim dengan Tuhan. Di ayat ini juga mengatakan Bapak Ibu, bagaimana cara untuk kita sebagai pelayan, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan. Kita belum menjadi seorang pelayan Tuhan bila diri kita yang ditonjolkan. Maksudnya tahu ya Bapak Ibu ya, diri kita yang ditonjolkan. Maksudnya itu ditonjolkan itu seperti ini Bapak Ibu. Wah, saya ini hamba Tuhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, bukan menyinggung Bapak Ibu para hamba Tuhan. Mohon maaf, saya ini hamba Tuhan. Kamu harus tunduk, kamu harus ini. Nah, jadi ibaratkan bisa dikatakan diri kita yang ditonjolkan maksudnya adalah salah satu kesombongan rohani. Jangan terjadi ya Bapak Ibu ya, para hamba Tuhan yang terkasih, harus merendahkan hati. Yang kedua, mencari keuntungan duniawi dari pelayanan. Pelayanan maunya diperhatikan, dilayani. Wah, banyak terjadi ini ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa grup rohani cuman mencari nama, mencari keuntungan dalam hal duniawi, kadang-kadang memanfaatkan pelayanan, kadang memanfaatkan firman Tuhan, menjual firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya mendapatkan nama dan mendapatkan uang. Saya yakin dan percaya bahwa para hamba Tuhan yang ada di GEPAS selalu dipakai Tuhan. Tidak ada seperti hal itu. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Nah, di dalam
dibilang keuntungan duniawi dan pelayanan maunya diperhatikan. Masa sih seorang hamba Tuhan mau diperhatikan terus? Enggak lah. Kalau kita memang udah diberikan amanat, tugas amanat agung dari Tuhan, ya kita harus melayani bukan dilayani. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Yang selanjutnya, lebih suka menerima daripada memberi. Ini kadang-kadang memang nggak bisa kita katakan hal-hal kayak gini. Kadang-kadang juga bisa melihat kondisi perekonomiannya, kondisi materi, keadaannya, tidak bisa dipaksakan ya Bapak Ibu ya. Kalau memang kita belum punya, apa yang kita beri? Ya, terkecuali kita punya tapi kita tidak bisa memberi, cuman menerima. Itu namanya sudah melanggar firman Tuhan. Baik, untuk selanjutnya, tidak mau berkorban atau bayar harga dan pikul salib. Tidak mau berkorban ini Bapak Ibu berarti tidak mau berkorban untuk memberikan waktunya, untuk melayani. Tidak mau bayar harga, ya semuanya. Dia tidak mau melayani, selalu hitung-hitungan waktu, selalu bilang banyak alasan ini dan itu dan ini. Sama juga dengan pikul salib. Pikul salib ini kita bukan harus pikul salib kayak Tuhan Yesus, tetapi apa? Ya harus bisa kita memang hadapi semuanya. Bayar harga, pikul salib seperti Tuhan Yesus. Disiksa, dicambuk, dimaki, dihujat, dihakimi, semuanya dibayar harga. Maukah kita seperti ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus? Tentunya mau ya. Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk melayani dan bagaimana cara kita sebagai para hamba Tuhan dan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Tuhan, anugerah karunia. Mari sesuai dengan firman Tuhan dijalankan Bapak Ibu. Jangan nubuat sendiri. Kadang-kadang Bapak Ibu, ini pengalaman bagi saya. Pernah saya melayani di suatu gereja di daerah Jakarta Pusat. Ada yang bersaksi hamba Tuhan. Apa kata hamba Tuhan itu? Saya bermimpi ketemu sama Tuhan Yesus. Saya dipegang, saya dibawa ke surga, ke neraka, ke surga. Tapi dia tidak apa-apa, masih tetap di situ. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi maksud saya ini bersaksi benar apa enggak? Kalau kita bersaksi tidak benar dengan yang kita rasakan, hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan memberikan cobaan kita yang tidak mampu kita hadapi loh. Dalam kesaksian apapun itu, jangan coba-coba membuat nubuat sendiri. Firman Tuhan keras mengatakan ini loh. Gitu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Jadi kesimpulan dalam firman Tuhan pada malam hari ini adalah, jadilah pelayanan Tuhan yang diutus Tuhan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita untuk melayani sesama dalam kita sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai pelayan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk menjalankan sesuai dengan amanat agung yang diberikan karunia terhadap diri kita masing-masing.
Sekian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau berikan kepada kami. Berilah perkataan-Mu yang menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Bangkitlah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan pada malam hari ini, di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang merdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajari kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.